Perkembangan pertemuan ilmu dakwah dimulai pada abad ke-10 yang dipelopori oleh Ibnu Battah dan dilanjutkan oleh para ulama-ulama yang mengkaji ilmu dakwah. Perkembangan ilmu dakwah mulai berkembang pesat pada abad ke-20 Masehi, di mana ilmu dakwah sudah dikelompokkan dan dikaji secara dinamika dan secara spesialisasi. Dikelompokkan menjadi metode dakwah, psikologi dakwah, manajemen dakwah, filsafat dakwah, komunikasi dakwah. Oleh karena itu, pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana ilmu dakwah dan proses ilmu-ilmunya yang lainnya. Yang kedua, apa eksistensi objek dalam ilmu dakwah itu sendiri. Yang ketiga, apa aja ilmu-ilmu bantu yang ada dalam ilmu dakwah. Ingin tahu lebih lanjut? Mari simak video kali ini. Dakwah dan proses keilmuannya. Mengutip perkataan Jalaluddin Rahmat, bahwasanya dakwah adalah sebuah fenomena sosial yang dirangsang oleh nas agama Islam. Dakwah itu sendiri dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, dakwah melalui individual. Kedua, dakwah menggunakan secara berkelompok. Yang ketiga, secara lembaga. Dakwah ini juga dilakukan bisa dengan menggunakan media. Nah, seperti saat ini, menggunakan media sosial, men-share video tentang keagamaan, ataupun melalui secara langsung di majelis taklim ataupun di masjid. Dakwah merupakan kenyataan sosial yang dimana bisa dijadikan pengetahuan. Dakwah juga bisa menggunakan objek dirinya sendiri, benda-benda di sekelilingnya, ataupun alam semesta ini, dan tentang keagamaan. Dakwah bisa saja dengan tidak sengaja kita mendapatkan ilmu, ataupun dengan sengaja kita mendapatkan ilmu. Dengan beraktivitas dakwah, itu menambah wawasan kita tentang pengetahuan alam semesta ini, lingkungan kita dan keagamaan tentunya. Oleh karena itu, dalam aktivitas berdakwah kita harus mempunyai sifat objektif, metodos, sistematis, dan universal. Sangat penting karena dengan 4 sifat tersebut kita aman dalam berdakwah. Selanjutnya B. Eksistensi dan objek studi ilmu dakwah. Eksistensi dan objek dalam ilmu dakwah terbagi menjadi 4. Yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, ada objektif, bermetodos, universal, dan sistematis. Objektif itu sendiri berarti bahwa ilmu itu harus sesuai dengan keadaan objeknya, dan persesuaian antara pengetahuan dan objeknya itulah yang disebut kebenaran. Sedangkan bermetodos berarti senantiasa alat yang digunakan untuk menguji suatu pengetahuan atau metode yang digunakan sesuai dengan objek tadinya. Universal juga berarti kebenaran yang telah diperoleh dengan metode ilmiah itu harus merupakan kebenaran yang bersifat umum. Sedangkan sistematis berarti pengetahuan dakwah itu telah tersusun secara menyeluruh yang bagian-bagiannya memiliki kolerasi antara satu dengan yang lainnya. Hubungan ilmu dakwah dengan ilmu lainnya. Ilmu bantu dalam ilmu dakwah adalah ilmu yang dapat membantu atau dipinjamkan teorinya untuk mengembangkan atau memahami hakikat ilmu dakwah. Nah, di antara berikut komponen yang dalam ilmu bantu dakwah ini adalah ada ulumul Quran, ada ulumul hadis, usul fikih, tafsir, hadis, sejarah peradaban Islam, filsafat, ilmu komunikasi, dan psikolog. Nah, ilmu dakwah ini tidak bisa tanpa ilmu lainnya, harus membutuhkan ilmu yang lainnya. Dan bentuk kerjasama ilmu dakwah dengan ilmu lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada hubungan ilmu dakwah dengan ilmu agama Islam. Nah, ilmu dakwah tersendiri itu membahas tentang bentuk penyampaian ajaran Islam. Dan inti ajaran Islam itu adalah akidah, syariah, dan akhlak, yang kemudian membentuk sebuah ilmu tersendiri, yaitu ilmu tauhid, syariah atau ilmu fikih, dan ilmu akhlak yang disebut dengan ilmu agama Islam. Dan itu semua merupakan bentuk materi dakwah. Kemudian materi tersebut digunakan oleh seorang dai untuk berdakwah. Jadi ilmu agama itu membutuhkan ilmu dakwah untuk disampaikan kepada umat manusia agar dapat diterima baik dan dapat diamalkan. Nah, apabila ilmu agama tidak disampaikan, maka ilmu itu merupakan sebuah ide belaka yang tidak bisa terwujud dalam kenyataan serta tidak dapat diketahui oleh orang lain. Yang kedua ada hubungan ilmu dakwah dengan ilmu sosial politik. Nah, ilmu-ilmu sosial menerangkan berbagai macam segi kehidupan individu dan sosial secara detail dan terperinci. Ilmu ini dapat membantu ilmu dakwah dan memahami masyarakat tersebut.
Nah, sebab penyampaian dalam ajaran Islam menjadi sarana ilmu dakwah yang sangat kompleks dan menyangkut segi struktur sosial, proses sosial, interaksi sosial, dan perubahan sosial. Nah, untuk pelaksanaan dakwah itu sendiri, pengetahuan seorang dai yang luas tentang segi-segi kehidupan individu dan sosial tersebut sangat dominan implikasinya dalam menentukan pendekatan dan cara-cara dakwah yang tepat. Tanpa pengetahuan yang demikian itu, dakwah tidak akan mengenal, bahkan tidak akan memiliki pengaruh dalam keagamaan yang berarti bagi individu dan masyarakat yang menerimanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan ilmu dakwah dan ilmu normatif. Jadi maksud dengan ilmu normatif adalah ilmu yang membicarakan bagaimana seharusnya sesuatu itu sebagai kebalikan dari ilmu positif yang membicarakan sesuatu menurut apa adanya. Dan ilmu-ilmu yang termasuk dalam ilmu normatif itu seperti ilmu penelitian. Hubungannya dengan ilmu dakwah adalah bagaimana caranya merumuskan dan mengembangkan ilmu dakwah dengan baik. Ilmu logika. Hubungannya dengan ilmu dakwah adalah membantu dai agar dapat menuturkan dakwahnya secara logis. Bimbingan konseling. Metode-metode yang terdapat dalam ilmu ini dapat dipakai dalam ilmu dakwah. Ilmu psikologi. Agar dai mengetahui keadaan seorang pendengar sehingga nyaman dalam menyampaikan materi. Ilmu sosial. Hubungannya dengan ilmu dakwah dapat membantu para dai memahami masyarakat. Ilmu tafsir. Agar hubungannya dengan ilmu dakwah adalah agar dai dapat mengetahui isi kandung Al-Quran dengan lebih mudah, agar lebih mudah menyampaikannya. Ilmu hadis. Hubungannya dengan ilmu dakwah adalah agar dalil-dalilnya dapat menjadi materi pembahasan yang disampaikan dai. Dan yang terakhir, ilmu fikih. Menyampaikan hukum-hukum fikih kepada masyarakat oleh para dai. Sekian, terima kasih.